Ketika Korea Utara meluncurkan percobaan roketnya ke arah Jepang kemarin, dunia intelijen pertahanan internasional menjadi ramai. Kita tahu Jepang negara yang paling gencar melakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia sebagai pernyataan Jepang anti Rusia dan tidak setuju Ukraina dianeksasi oleh Rusia. Jepang punya sejarah panjang yang memang tidak suka Rusia. Dan kita tahu Korea Utara, pemerintahannya bisa berjalan panjang karena dua negara membuat Korea Utara ini sebagai benteng atas sekutu. Negara itu tadi adalah Rusia dan Tiongkok. Keduanya memelihara Korea Utara untuk menjadi seperti saat ini. Begini, kita jabarkan tentang rencana Ukraina mau menjadi member NATO itu ibarat negara Meksiko menjadi anggota obornya Tiongkok. Atau Meksiko gabung dengan Rusia dalam fakta militer. Pasti Meksiko diinvasi oleh Amerika karena Meksiko adalah pagar atau benteng Amerika dari selatan. Ketika Putin mengatakan akan meluncurkan nuklir sebagai deterrent factor atau faktor penggentar, sesaat setelah pernyataan itu meluncurlah roket ke arah Jepang dari sisi timur semenanjung Korea dengan mengatakan uji coba yang dilakukan oleh Korea Utara. Padahal itulah deterrent factor atau kode keras. Don't mess around with Russia, wahai Jepang. Kata-kata tersebut keluar lewat Korea Utara, dititip oleh Rusia. Semakin menarik ini perang Ukraina karena Rusia main dua kaki dengan cantik. Sisi Eropa Timur dan sisi semenanjung Korea. Di sisi Natuna Utara, kayaknya dapat dipastikan Tiongkok saat ini sedang memanaskan engine perangnya di sana. Kapan ini menjadi bencana dunia? Kita sudah mengatakan jauh-jauh hari sejak tahun 2019, di mana Menteri Keuangan kita kan sama, dia juga. Kita mengatakan ubah strategi ekonomi bernegaranya karena ini bukan masa dunia dalam ekonomi normal, ini dalam war. Maka ekonomi dan strategi bernegaranya harus berbasis warfare. Economic at war berbeda dengan economic at normal condition. Awalnya perang dagang, kemudian perang petrol dan perang komoditi, lalu perang biologi, kemudian perang cuaca. Dan kita ingatkan selalu, di awalnya perang dagang, di akhirnya perang militer. Sudah siapkah kita? Indonesia maksudnya, sudah siapkah? Video dan pesan itu banyak dan telah menyebar ditonton banyak orang, namun banyak yang skeptis. Siapa bosman? Kok berani-berani menantang pakar ekonomi dan pakar pertahanan negeri Wakanda yang sangat mumpuni? Ya bukan siapa-siapa om, bosman mah wong bodoh ngaku pinter. Hanya ada sedikit informasi, ya kita bagi ke masyarakat biar masyarakat yang menilai apakah benar akan ada perang militer, apakah benar akan minyak mentah ke $100, apakah benar BBM akan naik, listrik akan naik, harga pangan akan naik. Mending harga naik kalau ternyata stoknya nggak ada karena dunia perang. Semua negara nyetok buat rakyatnya. Wakanda adalah negara yang dibuat supaya menjadi negara pengimpor dengan rendahnya produksi. Maka sekarang stoknya tidak ada, bukan hanya mahal, tapi ya sudah. Semua sudah terjadi. Ada dua analisa besar saat ini. Akankah perang dunia ketiga terjadi di mana blok Rusia, mantan Soviet, ditambah Tiongkok dan Korea Utara serta plus kemungkinan Wakanda di satu sisi, kemudian di sisi lawan Eropa Barat, NATO, Amerika plus sekutu Amerika. Analisa pertama, kalau Ukraina didiamkan, dibiarkan untuk Rusia oleh NATO dan oleh Amerika, dikasih ke Rusia Ukraina tersebut, dilanjutkan dengan perang diplomasi, maka selesai. Tidak ada perang dunia ketiga, selesai. Analisa kedua, Amerika, sekutu, NATO, dan Eropa Barat menyiapkan tentara di battleground atau perang darat dalam jumlah besar. Seperti di Normandy di tahun 1942 atau seperti di Saudi di tahun 1090-an akhir. Kemudian mencoba membebaskan Ukraina. Maka perang dunia ketiga bisa terjadi. Perang dunia ketiga akan terjadi karena ketika NATO CS membangun kekuatan di Eropa Timur atau di Eropa Barat untuk masuk ke Ukraina, maka di sisi timur, di Indo-Pasifik, Korea Utara bergerak nakal ke Jepang dan Korea Selatan, lalu Tiongkok pasti masuk ke Taiwan. Amerika CS terbelah konsentrasinya. Hal terburuk, di semua posisi Amerika dan sekutunya kalah. Maka dunia punya New World Order baru, yaitu Rusia dan Tiongkok yang berkuasa. Ini sebuah peluang game changing kalau Wakanda di bawah New Mind, karena pasti memilih membangun kekuatan nasional selagi mereka perang dengan printing money, kemudian membangun secepat kilat kekuatan nasional berbasis mineral, rempah, dan raja maritim kuasai Selat Nusantara. Ada yang bertanya, kalau untuk jadi presiden di Indonesia katanya memerlukan biaya sekitar 9 triliun rupiah. Atau sekitar berapa? 1 billion dolar, nggak nyampe kali ya. 9 triliun rupiah itu dianggap adalah ongkos demokrasi termurah
sedunia. Jadi jika seseorang memiliki 9 triliun, maka peluang dia untuk menjadi presiden atau pemimpin di Indonesia itu besar gitu. Nah, dan pada saat dia menjadi presiden, dia ngapain? Itu yang jadi kunci. Dia akan memegang hampir 2.000 triliun anggaran nasional. Anggaran nasional 2.000 triliun. Dan kita tahu PDB kita adalah 16.000 triliun, alias yang 14.000 triliun adalah pihak swasta. Yang menarik, kita sekarang gunakan terminologi dolar. Jadi 2.000 triliun itu sekitar 130 atau sampai 150 billion dolar. Itu nilai APBN Indonesia. Berita buruknya, di dunia ada lebih 500 perusahaan yang nilainya, yang omsetnya lebih besar dari 150 billion dolar. Kita ambil contoh, Apple. Itu sudah 1.000 billion, alias sudah 7 kali dari besarnya APBN Indonesia. Dan untuk menjadi pemimpin Apple tidak harus masuk gorong-gorong. Itu sederhananya ya, ngapunten ya. Ini hanya kiasan loh, contoh. Tidak harus mempermalukan dirinya untuk tidak jadi dirinya gitu ya. Dan untuk itu sulit seorang bosman ini mencalonkan diri menjadi presiden, karena para kandidat-kandidat yang lain itu humble orangnya, rendah hati. Bosman itu nggak bisa rendah hati. Contoh rendah hati ini, kalau kandidat yang lain ya ketemu 10 warga Indonesia yang tidak pakai sepatu, maka kemungkinan besar atau mungkin malah secara natural mereka akan mencopot sepatu tersebut supaya menjadi satu rata, menjadi sejajar dengan warganya. Gak mungkin kan bosman jadi memperlakukan seperti itu. Bosman apa yang dilakukan? Kalau ada 10 warga nggak pakai sepatu, dia nggak bakal copot sepatunya. Yang pasti adalah gue beliin itu semua orang sepatu biar sama pakai sepatu. Itu aja bedanya. Jadi kita tuh nggak humble, paham ya? Nah karena itu kan sulit kan bosman jadi presiden. Lalu siapa yang punya duit 9 triliun, 10 triliun itu? Ya oligarki. Jadi nggak heran di demokrasi yang belum dewasa, rakyatnya bisa dibeli, maka oligarki itu bisa membayar kandidat-kandidat untuk lolos menjadi pemimpin Indonesia, untuk mengelola yang 2.000 triliun tersebut, dan untuk membuat kebijakan yang 14.000 triliun tersebut supaya beredar di kalangan oligarki doang. Kira-kira ya, ini jahat ya gua ngomongnya ya. Tapi ini hanya untuk wake up call, untuk alarm doang untuk lu pada bangun semua gitu ya, berpikir ada benernya juga kali ini bosman ngomong kayak gitu. Lalu siapa yang punya 9 billion itu yang tidak oligarki? Ya hanya bosman juga, tapi itu nanti ya rahasianya ya. Gua kayaknya harus manggil dulu bawa kendi muter-muter itu dulu supaya langit kasihan sama gua gitu ya. Jadi intinya adalah ada cara kedua nih. Cara kedua untuk menjadikan non-oligar menjadi pemimpin Indonesia. Itu rumusnya. Bagaimana caranya? Gimana kalau kita ke sejarah lagi? Biasa nih, bosman apa-apa ke sejarah, ke belakang, agar ada landasan berpikir, ada referensinya. Karena akademisi tanya, apa alasan lo? Apa referensinya gitu. Kita kasih bos, tenang bos. Jadi Anda sekolah jauh-jauh, kita fulfill atau kita penuhi ego ilmu tadi. Bahwa apa landasan Anda berpikir bahwa bisa menjadikan pemimpin negara ini tanpa bergantung pada oligarki gitu ya. Anda semua tahu dulu saya secara ecek-ecek pernah sekolah di negeri seberang dengan keilmuan yang sedikit tidak terlalu penting, karena itu bosman kan tagline-nya adalah wong bodoh ngaku pinter. Ya tetap saat ini ya wong bodoh yang ngakunya aja pinter, sok-sok baca buku gitu ya biar kelihatan pinter. Intinya adalah kita ingetin bahwa latar belakang aplikasi psikologi yang pernah saya peroleh dulu itu mudah-mudahan bisa membenarkan pada saat teori menjadikan seseorang jadi presiden atau pemimpin Indonesia tanpa bergantung pada oligar atau dananya oligar. Nah, dulu tuh sewaktu mengambil pelajaran applied psychology itu saya punya sahabat JB panggilannya atau John Buchanan, ya nggak penting lah nama tersebut. JB ini kalau adalah orang yang membuat saya seperti ini sekarang mungkin besar sekali. Jadi kalau kami ada pelajaran psikologi, misalnya waktu itu kita diajarin tentang underdog effect gitu ya, underdog. Wah, guru kita selama 2 jam di kampus mengajarin tentang underdog effect. Profesor namanya Profesor Stadler, well respect profesor di California gitu ya, dia mengajarkan. Terus wah JB ini selalu exciting gitu ya, begitu keluar selalu dia bilang, lo ngapain nih?
gitu ya, nggak ngapa-ngapain. Lu tolong gua. Jadi saya tuh selalu jadi victimnya dia, karena dia asisten dosen. Jadi kalau dia seneng, nilainya tinggi, dosen tinggal oke-oke aja karena muridnya banyak gitu ya. Nah, JB ini selalu bilang, what do you do? Nothing. Lu bantu sama gua, lu jadi cari responden gitu ya. What do I do? Gua ngapain gitu ya. Terus dia bilang, bawa flip chart 2. Terus di flip chart 1 dia tulis kecil gitu ya, gambar, terus tulis E gitu ya. Terus di flip chart besar ditulis B gitu ya. Terus kamu cari responden, ngerespon mana bela mana. Saya nggak ngerti. Waduh, ini tentang underdog effect katanya gitu. Terus ya gue ngapain gitu. Nanti lo bilang, ini negara A sama negara B ini akan berperang. Kira-kira lo berpihak pada mana gitu ya. Jadi udah ada asal dong lewat. Saya bilang, excuse me, permisi, saya lagi ada dapat tugas dari kampus untuk mensurvey. These two country are going to war gitu ya. Country A yang kecil sama country B yang besar going to war. Menurut kamu kira-kira negara mana yang bakal perang? Terus dia tulis di kertas, masukin, sampai kira-kira 100 responden gitu ya. Nah, begitu selesai dibuka nih sama JB. Sahabat semua tahu nggak bahwa lebih dari 65% memilih country yang kecil tadi menjadi pemenang. Itulah underdog effect. Jadi sahabat semua, kalau nanti tahun 2022 akhir November katanya di Qatar ada pertandingan World Cup. Kalau Anda taruhan yang underdog ya, karena Anda dapat spread 2, lihat aja bahwa 60% pasangan Anda yang di bawah bakal menang. Ini bukan gua ngajarin judi, tapi untuk menceritakan bahwa underdog effect itu memang ada gitu ya. Jadi karena itu, nomor 1, kalau kita posisinya underdog, chance kita menang 60%. Mulai paham ya? Nanti kita akan sampai sana nih psychologicalnya. Nah, sama kita kembali sekarang ke Amerika. Di tahun 1890 sekian, itu oligar Amerika ada namanya Vanderbilt yang memiliki jaringan kereta api, ada Rockefeller yang memiliki kontrol atas minyak bumi dan Jean Paul Getty, kemudian ada JP Morgan sebagai funder yang sangat besar, ada raja besi yang namanya Carnegie gitu ya, Andrew Carnegie. Orang kayanya luar biasa banyaknya dan benar-benar kaya. Bahkan kekayaan para oligar itu dibandingin kekayaannya Bank Sentral Amerika masih kaya oligar gitu ya. Untuk bukti. Kita teman-teman muda ini kan, Anda semua adalah gadget dan bangsa yang digital sekali. Zilenial dan milenial yang antara 40 tahun ke bawah ini Anda adalah generasi digital. Anda cek di Wikipedia. Di tahun 1899 Filipina waktu itu minta merdeka dari Spanyol, dan syaratnya Spanyol gampang, minta bayar 20 billion US dollar. Valuasi kira-kira waktu itu ya, tentunya dalam mata uang, bukan dolar. Dan Filipina tidak punya uang seperti itu, maka Filipina meminta Amerika, karena itu dalam pandangan lain Filipina adalah negara yang dimerdekakan Amerika dan Filipina adalah bangsa yang dikontrol oleh Amerika, karena kemerdekaan dibeli. Beda kayak Indonesia, kemerdekaannya pakai bambu runcing tumpah darah. Indonesia memang fight memperoleh kemerdekaan tersebut gitu ya. Sekali lagi, kita bukan merendahkan Filipina, tapi sejarah bangsa itu membuat berbeda, kita harus respect satu sama lain. Nah, pemerintah Amerika waktu itu tidak punya 20 billion dolar. Pemerintah Amerika minta ke Andrew Carnegie. Apa yang terjadi? Andrew Carnegie membayar kemerdekaan Filipina, yang sampai dia mati, dia nggak pernah menginjak Filipina. Nah, karena Andrew Carnegie disebut bapak filantropi dunia, bahkan foto Andrew Carnegie ada di Bill Gates, karena itu Bill Gates mengklaim dirinya adalah the biggest philanthropy atau penyumbang, tapi dia nggak akan pernah bisa. He never could be like Andrew Carnegie, karena Andrew Carnegie better, dia memerdekakan sebuah negara. Nah, jadi kita lihat oligarnya itu lebih kaya daripada bank sentral gitu. Nah, karena oligar itu kaya, presiden-presiden Amerika siapapun itu pasti oligar yang membiayai gitu ya. Nah, sampailah di tahun 1910, 11, 12 sampai segala macam, di mana oligar itu sangat kuat mengendalikan, kaya miskinnya sangat ekstrim, buruh itu nggak ada nilai dan sangat rendah kesehatannya, kelayakannya untuk hidup sangat rendah, dan banyak yang gerah, sudah yang gerah. Nah, sampailah suatu hari ada 3 orang kalau di Indonesia ya, kayak lembaga survei gitu ya, yang suka mensurvei konstituen atau mensurvei calon kandidat gitu. Nah, 3 orang ini sedang duduk-duduk,
di kafe, kemudian dia menengok ke samping, itu ada satu orang senator, ya cukup biasa aja, nggak dibilang loser tapi juga nggak dibilang spesial. Senator ini bernama Warren Harding gitu ya. Nah, dia tinggi besar ganteng dan dia lagi shoe shining, lagi nyemir sepatu, kan dulu duduk itu ada yang nyemir. Terus mereka bertiga ngeliat, wih ini orang keren juga, boleh juga nih kita jadiin presiden gitu ya. Itu kata 3 orang itu. Terus mereka bertiga datang ke Harding, dia bilang, lo mau jadi presiden Amerika? Harding bilang oke, tapi lo ikutin gue ya. Dia ikutin tuh bener-bener dia ngomongnya ngomongnya di draft, tindakannya. Dan kebetulan Warren Harding ini tinggi gitu ya, 6 feet something gitu, 180 hampir 190. Secara psikologi, sekali lagi ini ilmu psikologi, kalau orang tinggi itu maka orang kita yang di bawah ngelihatnya itu posisinya submission, atau bahwa di atas tuh posisinya otoritatif gitu ya. Jadi karena dia tinggi, ngelihat orang tuh otoritatif, jadi kelihatannya keren gitu ya. Jadi mengerti kenapa orang tinggi terkadang mempunyai nilai lebih gitu ya. Nah, Warren Harding ini tidak pinter-pinter banget, tapi di semua perkataannya, tindakannya di drill oleh 3 orang ini. Dan dananya dari mana? Anggap di Indonesia sekarang 9 triliun itu dikumpulin dari UKM gitu ya. Dari pengusaha UKM receh dikumpulin. To make story short, 1921 Warren Harding menjadi presiden Amerika dan shock sekali oligar di Amerika. Dia nggak berumur panjang, hanya 2 tahun dia di Gedung Putih, dan dia bisa dikatakan presiden terkorup karena banyak sekali oligar-oligar membayarin dia dan dia terima. Tetapi timnya dia membentuk sesuatu yang baru. Dan oke, kita skip ceritanya, tapi Anda boleh lihat detailnya tadi, bahwa sejak saat itu puncaknya nanti adalah di tahun 1930 krisis karena terjadi serangan terhadap peraturan dari negara, menekan oligarki, menekan para konglomerat, membuat UKM naik. Intinya banyak yang sakit hati di oligarkinya. Intinya lagi tahun 1930 Wall Street collapse gitu ya. Nah, collapse-nya Wall Street ini membuat dunia goncang, membuat Nazi akhirnya bergerak di Jerman dan lain sebagainya. Tetapi saat ini Amerika tuh menjadi negara yang paling adil, di mana jumlah orang kayanya, UKM-nya, dan negaranya benar-benar 1:1 menjadi seimbang. Kalau dulu ini 80% gitu ya, yang ini 10%, negara cuma 10%. Sekarang menjadi berimbang. Dan Warren Harding itu game changing, bisa dikatakan game changing. Jadi sahabat semua, bukan berarti untuk menjadi presiden itu harus oligar sebagai fundernya. Tetapi bisa juga kita memilih someone menjadi Warren Harding yang akan membela para UKM, para pengusaha receh, para buruh, para nelayan, para petani, untuk bergandengan tangan menjadi sesuatu yang baru di Indonesia. Ini game changing. Habis itu akan seimbang, oligarnya, rakyat umumnya, UKM-nya, dan negaranya menjadi seimbang. Dengan kekuatan 3 hal inilah yang membuat Indonesia ke depan menjadi the strongest country in the Southern Hemisphere sekali lagi di wilayah selatan Katulistiwa. Dan 2045 itu hanya pada saat ulang tahun Indonesia ke-100 itu baru hanya 23 tahun lagi dari sekarang. Dan tidak mungkin kalau ini semua terjadi di 2024, Indonesia akan menjadi negara yang powerful dengan tidak menghilangkan oligar, tapi menyeimbangkan kekuatan pasar dan kekuatan pengaruh. Gelar kesarjanaan adalah Sunset Industry. Sekolahan berbasis bata dan semen atau mortar and brick adalah Sunset Industry. Dan ini semua merupakan komentar seseorang, orang tua murid yang menghadap Senat DPR di Amerika beberapa bulan lalu, yang merubah masa depan belajar dunia. Sungguh, ketika di masa COVID, banyak terjadi diskusi dengan para orang tua yang bete dengan kegiatan sekolah swasta yang tetap berbayar mahal, namun ngajarnya pakai online. Juga di sekolah negeri yang gurunya sangat tidak siap mengajar via online, dan gayanya yang sama di dalam mengajar online di kelasnya ini membuat pelajaran gak ada yang masuk di otak anak-anak. Guru ilmunya
IQ-nya tinggi, namun cara mengajarnya itu skill tersendiri. Karena faktor akademis yang ditekankan, maka ilmulah yang ditekankan. Padahal dalam dunia mengajar ada hal yang tidak kalah penting, yaitu cara mengajar dan ilmu yang sesuai dengan dunia nyata yang terupdate pada saat ini. Subjek kali ini adalah masa depan anak dengan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar serta minat bakat. Saya teringat ketika ada video tentang orang tua murid yang mengajukan review pendidikan di Amerika ke DPR-nya Amerika beberapa bulan yang lalu, yang menurutnya terjadi pergeseran cara karena efek pandemi dan digitalisasi membuat pelajaran sulit diterima buat anak-anak. Dia di depan para anggota DPR itu berkata, "Sebutkan siapa Presiden Amerika yang ke-16. Yang anggota DPR-nya pada bingung, coba-coba mengingat dan menebak-nebak. Kemudian unsur kimia apa setelah rodium? Kemudian apa gunanya DNA dan RNA dalam tubuh manusia? Di mana palung laut terdalam di dunia? Apa tempat paling tinggi kadar oksigennya di dunia?" Semuanya bingung menjawabnya. Lalu dia mengatakan, "Ambil Google dan cari keyword tadi dan Anda akan menemukan jawabannya." Kemudian dia melanjutkan pertanyaan dengan, "Mengapa anak-anak otaknya diisi hafalan yang semuanya ada di Google dan bukannya harusnya anak-anak diajari dan dibekali dengan bagaimana cara memproses informasi dan membuat otak berpikir intelektual?" Inilah pernyataan berharga miliar atau million dollar question. Kemudian efek dari diskusi dengan anggota DPR tersebut saat ini di Amerika merubah cara mengajar dan apa yang dipelajari di kelas, di mana fungsi ruang kelas menjadi semakin berkurang. Sungguh, sistem edukasi di Indonesia pun harus diubah segera, pronto. Dunia hafalan dihilangkan, dunia keterampilan ditingkatkan, buang sistem nilai dan ujian, ganti dengan sistem kompetisi kekaryaan, kompetisi olahraga, kompetisi sains, budaya, seni, art, dan lain sebagainya. Sekolah hanya sampai kelas 10 aja dan hanya sampai kelas 1 SMA. Sungguh, sekolah itu dibagi dua. 1 sampai 6 itu sekolah dasar, kelas 7 sampai 10 itu menengah. Lalu 1 tahun wajib militer tinggal di barak. Lalu kuliah adalah sekolah tinggi. Dan fokusnya bukan degree tapi keterampilan. Sekolah kelas 1 sampai 10 adopsi homeschooling dikombinasi dengan sistem sekolahan konvensional plus buang sistem nilai, ganti sistem kompetensi dan kompetisi. Sekolah hanya dari jam 8 sampai jam 12 untuk anak kelas 1 sampai kelas 3. Sekolah dari jam 8.30 sampai jam 14 untuk anak kelas 4 sampai kelas 7. Jam 9 sampai jam 16, kelas 8 sampai 10. Tidak ada homework. Sungguh, kalau kita tidak segera merubahnya, maka Indonesia akan tertinggal jauh dan ini perlu tindakan sangat drastis. Cikar kanan, putar haluan sampai 90 derajat. Geser segera, arahnya salah ini. Pendidikan kita sistemnya mengarah ke arah yang tidak jelas, bukan ke dunia baru, bukan ke dunia pencerahan. Sistem pendidikan kita tidak membuat anak-anak menjadi berkemampuan yang up to date, hanya hafalan, hanya pintar hafalan. Jejari minor muscle-nya, attitude-nya, social skill-nya, kemampuan bahasanya, buku yang dibacanya, leadership skill-nya, teamwork-nya, kompetisi olahraganya, kompetisi seni budayanya, musik, tari tradisional, dan tari modernnya. Memahami, memiliki pengetahuan sumber pencari income yang lain, yang banyak. Di mana mereka diajarkan kalau guru mengajarnya masih menghadap papan tulis? Sungguh, kita melihat kenyataan ke depan sekarang. Pendidikan berbasis game ala The Sims, Roblox akan menggantikan tugas guru. Diramalkan profesi dosen dan guru akan hilang karena kampus dan sekolah akan merubah menjadi semacam I.O. yang mengorganisir kegiatan aktivitas harian anak dengan keterampilan masak, pertukangan, main saham, main kripto. Lalu dunia kampus perkuliahan langsung diajari oleh ilmuwan-ilmuwan kelas dunia dari ruang masing-masing, di rumah masing-masing, di kelasnya guru besar tersebut. Sebuah realita di dunia pekerjaan saat ini yang sama sekali tidak akan ada sambungannya dengan apa yang anak-anak kita pelajari saat ini di sekolah dan di kampus. Itu adalah realita dan itu adalah keluhan dari banyak pengusaha. Dan pada saat ini juga kita menyaksikan kemunculan pekerjaan-pekerjaan baru yang tidak pernah kita kenal 10 tahun yang lalu, seperti barista, blogger, web developer, apps creator atau developer, smart chief listener, smart cattle manager, big data analyst, cyber troop, cyber psychology, cyber patrol, forensic cyber crime, smart animator, game developer, medical sonographer, crowdfunding specialist, social entrepreneur, fashionista dan ambassador, cloud computing system, cloud service specialist, dog whisperer,
drone operator, dan lain sebagainya. Kita juga mendapat fakta ribuan cabang bank di seluruh dunia sudah ditutup dan ribuan lagi akan ditutup. Di bank, tawaran untuk pensiun dini bagi sebagian besar karyawannya, mulai dari teller sampai office credit sudah mulai terjadi saat ini. Dipastikan 5 tahun dari sekarang cabang bank tinggal 20% di seluruh dunia dibandingkan 10 tahun yang lalu. Kelak, bila blockchain revolution sudah menjadi kenyataan diterima cepat di Indonesia, maka bukan hanya mesin ATM yang menjadi besi tua, melainkan juga mesin-mesin edisi. Itu tentunya akan merambah panjang daftar pekerjaan-pekerjaan lama yang hilang. Fakta lapangan, ribuan bidang pekerjaan dan bisnis seperti kasir di supermarket, sopir taksi, HRD, loper koran, agen asuransi, guru, juga sejumlah akuntan diramalkan akan berkurang tinggal 50% dalam 5 tahun ke depan dibanding dengan saat ini. Kita tentu perlu segera merubah dunia pendidikan selaras dengan pekerjaan-pekerjaan dunia bisnis dan kegiatan-kegiatan manusia yang baru. Lalu, ayo lakukan segera. Kalau tidak mampu dilakukan dalam 2 tahun ke depan, minggir semua ya. Termasuk kalian kandidat yang di etalase 2024 yang juga ditunggu solusinya akan dunia pendidikan. Kalau tidak ya minggir aja sekalian. Kita ngegas yuk sekarang, capek basa-basi. Setuju ya? Dalam 20 langkah globalis menguasai dunia, maka Bosman sudah membuka sampai ke 10 dan semuanya sudah terjadi. Bagaimana kalau kita buka yang 10 lagi? Yang 10 beberapa saat ini sudah jalan. Bagaimana kalau kita review yang sudah jalan, lalu kita lihat apakah pemerintah saat ini sudah punya antisipasinya agar rakyat pemilihnya puas, yaitu benar yang dipilih pejabatnya bisa kerja melindungi rakyat dan memakmurkan rakyat. Dalam pilihan raya 2019 kemarin, saya saat ini adalah orang yang paling sangat puas karena saya tidak memilih keduanya. Hal itu saya katakan jauh-jauh hari bahwa pemilihan kali ini waktu itu ya adalah sudah dipastikan siapa pemenangnya dan akhirnya mereka akan konsolidasi. Dan benar, nomor 1 serta nomor 2 sekarang berkonsolidasi. Dan benar juga karena keduanya plus oposisi saat ini adalah old mind, semua terbukti. Ekonomi tidak maju juga seperti pada saat janji kampanye. Terus untung akhirnya menemukan kambing hitam yang namanya coronavirus. Alhamdulillah banget ada corona. Jadi ekonomi tidak tumbuh malah minus, yang disalahin corona. Wis, cocok iki. Jadi kita kembali ke topik utama tentang langkah globalis yang nanti mudah-mudahan sahabat bisa menilai sendiri apa yang terjadi dan apa yang dilakukan pejabat kepercayaan rakyat selama ini. Kita bicara gosip dulu. Enak bicara hal-hal yang abu-abu, bener deh. Kelihatan seperti kita percaya teori konspirasi dan menakut-nakuti. Padahal fakta yang kita angkat tetapi pakai pengandaian. Kita mengandaikan kita adalah globalis. Globalis cita-citanya ingin mengendalikan dunia. Maka apapun yang dibuat adalah untuk power jangka panjang globalis berkuasa. Maka kita sebar virus yang lebih mematikan sedikit daripada flu. Lalu kita sebar alat tes yang sangat sensitif. Jadi cepat terdata bahwa banyak yang terpapar dan terpaparnya sangat cepat. Lalu kita beri vaksin yang kemudian untuk mengetes efektivitas vaksin tersebut kita beri tes antigen yang low sensitivitasnya. Sehingga terkesan banyak yang sembuh karena vaksin tersebut. Dan vaksin tidak menyebar virus lagi efeknya. Kesannya begitu. Lalu vaksin menjadi wajib, di mana ternyata vaksin ini jangan-jangan, sekali lagi, jangan-jangan adalah vaksin yang membuat virus bisa mutasi bentuk baru. Sekali lagi, jangan-jangan bisa membuat virus bermutasi menjadi bentuk baru. Lalu beberapa tahun kemudian ada jenis baru virusnya dan mulai demam-demam seseorang. Flu, sesak, batuk, lalu datang ke dunia kedokteran. Oh, itu virus baru, kata dokter tersebut. Anda harus divaksin anu. Kemudian vaksin baru ini membuat virus mutasi jenis baru yang beberapa tahun kemudian akan bereaksi lagi dan keluhan lagi baru dan vaksin baru lagi, disuntik lagi ke tubuh pasien. Bolak-balik begitu 3 tahun. Jadi seseorang yang dapat vaksin itu seakan-akan tubuhnya terus menjadi alat mutasi dan vaksin tersebut udah ada solusinya. Pokoknya nggak akan mati, cuma lu bayar gitu aja. Gitu aja terus. Sekali lagi, Anda nggak akan mati, tetapi bayar iya. Dunia farmasi memang begitu. Manusia tidak disembuhkan penyakitnya, hanya dihilangkan sakitnya agar terus obat lagi, obat lagi, obat lagi. Jahat ya globalis itu. Terus sontoloyo banget ya informasi Bosman kali ini. Ya memang begitu. Ini sekali lagi, jangan-jangan loh ya, mungkin bisa. Ingat, berkali-kali kalimat itu diucapkan, yaitu jangan-jangan dan mungkin bisa. Jadi apa saran Bosman? Ya,
pakai vaksin bukan dari bagian rencana globalis seperti vaksin Nusantara. Itu kalau pemerintah saat ini paham bernegara ala kekinian. Sekali lagi, pakai vaksin Nusantara, pokoknya pakai vaksin bukan bagian dari rencana globalis, dah itu aja. Jadi pejabatnya harus bukan agen kepentingan globalis, tetapi memang pro rakyat. Kalau sekarang pejabatnya cepet sekali actionnya dan terlihat memang jadi agen globalis kelihatannya. Kebijakan dan keputusannya kecenderung pro globalis. Itulah langkah ke-11 dari globalis, di mana langkah berikutnya ketika vaksin sudah disebar, virus corona terlihat tertaklukkan. Dunia farmasi akan terus memanen cuan untuk periode panjang virus corona yang berlapis tadi. Ya, jadi kemudian seperti flu, manusia akan selamanya bermasker sampai vaksin masuk ke tubuhnya dan vaksin-vaksin serial berikutnya ngantri disuntikkan, dan itu menanti cerita panjang. Mulailah apa yang diceritakan Bosman akan HARP atau HARPS sejenisnya di Alaska sudah dimainkan menggunakan magnetic laser beam. Ini informasi baru, ini adalah informasi langkah ke-12 dari globalis. Alat perubah cuaca tersebut banyak negara sudah latihan puluhan tahun. Misalnya Rusia, Jepang, Amerika, dan Tiongkok. Mereka bisa merekayasa cuaca dan saat ini mulai dimainkan oleh globalis. Namanya climate warfare, perang cuaca. Wis, iki repot kalau menhannya tidak paham, kalau pejabatnya nggak paham bahwa Tiongkok tanggulnya kemarin hampir jebol diserang pakai hujan 1 bulan di tahun lalu. 3 provinsi Tiongkok kebanjiran di musim yang harusnya tidak musim hujan. Sekarang pun di dunia mulai musim aneh yang bisa membuat food bermasalah. Tanaman akan mati dan binatang ternak akan mati. Bisa terjadi dalam kurun waktu dekat ini atau beberapa bulan ke depan akan mulai dimainkan. Memainkan arah angin itu bisa menyebabkan gempa. Bukan tidak masuk akal loh itu. Cuaca panas terik kali ini dan hujan serta dingin berlebihan mengacaukan food supply, di mana artificial food akan menggantikan semuanya. Siapa raja artificial food ini? Ya nggak salah. Siapa lagi? Ya globalis, yang salah satunya adalah Bill Gates. Mulai paham? Setelah vaksin, biological warfare. Perang apa lagi yang akan terjadi? Benar, climate warfare. Nah, jadi mulai paham kenapa New Mind bilang akan membuat Kementerian Peperangan, Ministry of War. Tuh bener deh, 2024 lama banget dan rindu akan masa depan nih gua nih. Aduh.
Mari kita melihat negara mana yang merupakan mitra dagang Tiongkok terbesar di dunia. Apakah Amerika? Uni Eropa? Bukan. ASEAN adalah mitra perdagangan Tiongkok terbesar, nomor 1. Apa artinya data ini bagi kita? Secara prinsip dagang, artinya Tiongkok mendapatkan keuntungan terbesar dari ASEAN. Catat ya, Tiongkok tidak akan dagang kalau tidak untung. Di dalam bernegara, kita harus dapat pastikan dan harus Anda ketahui, ini pelajaran bernegara. Tidak ada yang namanya friendship atau sesama negara itu berteman. Karena pada dasarnya, di ujung-ujungnya, setiap negara selalu mementingkan nation interest negara masing-masing. Ini yang perlu berkali-kali kita ingatkan. Kalau pejabatnya mengerti bernegara, maka bukan personal interest dan kepentingan jabatan yang didulukan, baru rakyatnya. Harusnya rakyatnya didahulukan, baru kalau ada implikasi cuan buat dirinya, ya atur dah sana. Walaupun sebenarnya itu tidak boleh, tapi namanya juga pejabat berkuasa mutlak. Bisalah diatur oleh mereka untuk mereka dapat sesuatu di zaman old mind begini. Beda nanti pada saat zaman new mind-nya menjabat. Ya total pejabatnya abdi masyarakat. Bener deh, jangan seperti negara tetangga. Keuntungan pejabatnya didulukan, baru dibangun narasi nasionalismenya. Jadi negara tetangga itu punya strategi berkuasa dan mengelola negara untuk kepentingan sedikit orang, yaitu dirinya dan kelompoknya, terutama oligarki yang mendukung mereka. Bener deh, baru pertama kali di dunia ada bernegara itu dibangun dengan kekuatan narasi saja. Bahkan ada seorang menteri di negara tetangga tersebut membangun narasinya begini. Ketika Amerika datang ke mereka, pejabat Amerika itu berkata betapa jeleknya komunis Tiongkok dan strategi negara Tiongkok kepada banyak negara. Kalian, negara tetangga tersebut ya maksudnya, harus selalu bersama Amerika. Tapi begitu Amerika balik ke negaranya, gak ada apa-apa yang dikasih sama Amerika ke negara tersebut. Sementara dengan Tiongkok, Tiongkok berkata, kamu ke Tiongkok saja. Sepertinya kalian tuh perlu banyak jembatan, pelabuhan, jalan tol, bandara, kereta api. Sini, kami yang bangun. Gak perlu uang, kami sediakan. Yang penting nanti kalian nyicil ya, bayarnya ya. Kalau kalian gak ada uang juga untuk nyicil bayarnya, gampang. Bisa pakai sumber daya alam kalian dan tenaga kerja kami bisa kerja dengan aman di negara kalian. Jangan dihalangi, nanti kami gak invest lagi di negara kalian. Dan pejabat negara tersebut membantu penuh dengan ketaatan mutlak ke Tiongkok. Ini cerita negara tetangga, juga dengar dari bisik-bisik tetangga. Kagum rupanya pejabat tadi dengan Tiongkok, yang memang hebat sih fakta strategi bernegaranya. Misalnya ya, perbedaan Tiongkok dengan Amerika lainnya lagi adalah Amerika membangun pesawat F-35 itu biayanya sekitar 1,7 triliun dolar atau 1.700 billion dolar atau sekitar 10 kali APBN Indonesia. Tiongkok dengan yuannya senilai 1,7 triliun dolar juga. Beda, tidak membangun pesawat tempur tapi mengikat 70 negara dengan obor atau dengan One Belt One Road-nya. Faktanya lagi pesawat Amerika itu tidak pernah terbang lama, apalagi berperang, sementara Tiongkok menggunakannya untuk membuat negaranya punya aset di negara lain. Disinilah Amerika akan kalah dengan Tiongkok dalam jangka panjang karena Tiongkok memikat dengan terlihat membantu ekonomi sebuah negara. Jadi kasihan memang banyak negara tetangga kalau pemahaman bernegara pejabatnya tipis dan kuat narasi membangun nasionalismenya, negara tersebut akan habis aset nasionalnya dan anak cucunya nanti ketika mereka nggak jabat tinggal bayarin hutang. Inilah yang disayangkan oleh New Mind. Pertanyaan sederhana, Tiongkok punya yuan sampai senilai 1,7 triliun atau 1.700 billion dolar itu datangnya dari mana? Inilah yang akan kita lakukan di masa nanti ketika old mind lengser dan ketika rakyat dengan sadar tidak memilih old mind lagi. Apa yang kita lakukan? Printing money berbasis proyek termasuk proyek negara lain. Ini harus huruf kapital ya, yang akan kita kuasai. Sekali lagi, negara yang akan kita kuasai. Dialog mengenai printing money memang banyak menimbulkan kontroversi, namun tetap harus kita perjuangkan. Kita semua tahu bahwa pejabat di negara demokrasi harus siap ditantang dengan pemahaman yang lain yang baru yang mungkin lebih baik. Namun ketika ada yang mengatakan printing money, sayangnya otak langsung ada kata inflasi dan mengatakan ini akan menyebab pemerintah menjadikan negara hiperinflasi. Siapapun yang bicara seperti itu berulang-ulang, pasti orang ini nggak pernah belajar ilmu ekonomi. Nggak segoblok itu ide printing money menghasilkan hyperinflasi kayak Venezuela
Venezuela. Naif bener yang ngomong begitu. Semua ada dalilnya, semua ada bukti yang telah dilakukan dan berjalan dengan baik. Kita ingetin ya, pada saat sebelum Perang Dunia Kedua, yang mana untuk biaya Perang Dunia Kedua, ekonom terkenal Profesor JMK yang menjadi penghitung war cost accounting atas biaya perang yang menjadi dasar Federal Reserve cetak uang. Sebelumnya, dia menjadi penghitung Project Relief Amerika yang lain yang membuat Amerika keluar dari Great Depression. Profesor JMK juga menghitung dan membangun Amerika berbasis infrastruktur statis jalan bebas hambatan di tahun 1933 dan 1936 dalam pemerintahan FDR, Franklin Roosevelt. Juga berbarengan infrastruktur dinamis membangun industri permesinan, yaitu kendaraan bermotor, pembangkit listrik, dan alat-alat kebutuhan rumah tangga. Dana tersebut dari mana? Cetak uang berbasis proyek yang bernama New Deal. Program ini memiliki moto 3R, Relief, Recovery, dan Reform. Fokus program ini diadakan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan, pemulihan ekonomi ke level wajar, dan pengaturan ulang sistem ekonomi agar depresi tidak kembali terulang. Dua peristiwa tadi, New Deal FDR untuk Amerika keluar dari depresi dan memenangkan perang, adalah strategi printing money. Oke, sekarang ke Amerika. Bosen-bosen deh lu bolak-balik ke Amerika, tapi namanya belajar ya nggak apa-apa diulangi lagi. Karena tidak ada yang namanya keunggulan di dunia ini. Yang ada hanya pengulangan, alias kalau mau unggul maka ulangi. Di sini terkadang timbul kekosletan otak si Sontoloyo ini. Selain konsep MMT di dalam membangun Indonesia yang tidak bisa diterima oleh para menteri yang pro IMF juga pro obor, maka mungkin baru bisa dijalankan setelah mereka tidak menjabat. New Mind sangat menyayangkan ketidakberanian mereka saat ini, mengingat mereka masih 3 tahun lagi berkuasa. Terlambatnya Indonesia untuk tidak miring ke Tiongkok dan berdikari, sungguh hal ini membuang-buang waktu Indonesia selama 3 tahun ke depan. Belum bisa mulai untuk menjadi negara terbesar di dunia. Atau mungkin mereka memang tidak mau dicatat sejarah sebagai pejuang kedaulatan Indonesia berikutnya. Mereka maunya dicatat sebagai orang yang manut dengan IMF dan obor Tiongkok. Ya, nggak apa-apa juga, nama juga pilihan hidup kok. Oke. Jadi, ada baiknya kita ambil program New Deal ala Amerika ini untuk Indonesia. Kita akan printing money untuk membangun seperti apa yang Amerika lakukan tahun 33 sampai tahun 42, seperti Tiongkok bangun tahun 89 sampai 2009, ditambah lagi kita adopsi New Deal-nya Stephanie Kelton untuk yang punya konsep printing money ini. Apa konsepnya? MMT-nya New Mind, ada SWF, printing money, TINA, Tiara, dan sekarang ditambah Green MMT. Kita perang dengan perusak alam serta perang dengan globalis yang menggunakan virus. Jadi kita akan membela kesehatan dunia. Kita akan pimpin dunia untuk lingkungan hidup, kesehatan, atau pro-life strategi. Ini pasti dilawan keras oleh globalis cabal yang anti-life, tidak pro-life. Cabalis mendukung nuklir, uranium, fosil oil, batu bara, virus COVID yang meluas dan merusak lingkungan lainnya, termasuk perang bedil-bedilan seperti yang terjadi di Timur Tengah saat ini. Jadi kembali ke printing money. Masih bilang inflasi, tak tutup endasmu. Menjelang Ramadan ini, saya teringat di masa saya masih aktif di sebuah perusahaan penjualan langsung. Tadinya hanya iseng-iseng, namun ketika 1 tahun dijalani, ternyata sebagai income sampingan, gede juga dapatnya. Hanya 3 tahun saya ada di dunia MLM itu, yaitu MW dengan Jaeger System. Dari tahun 96 sampai tahun 99. Bukan bisnisnya yang saya mau ceritakan saat ini, namun sisi lain lagi. Kita semua tahu bahwa setiap agama memiliki hari di mana semua jamaah berkumpul beribadah. Seperti hari Jumat bagi kaum Muslim, hari Minggu bagi kaum Kristiani, Sabtu di rumah bagi yang beragama Advent, dan lain sebagainya. Maka pertemuan mingguan bagi para sales tujuannya sama, mendapatkan siraman rohani, siraman semangat, menyaksikan kesaksian sukses story dari rekan-rekannya, sehingga semangat terjaga di atas terus-menerus berjuang untuk menjual. Namun terkadang Jumatan saja masih kurang bagi kaum muslimin, atau mingguan saja masih kurang bagi kaum Nasrani, sehingga untuk memotivasi mereka ada yang namanya umroh untuk kaum muslimin, menapaktilasi perjalanan para orang-orang suci, memodel, memirror, sehingga terduplikasi perilaku kemuliaan mereka. Nah, di dunia sales, kami melakukan hal yang sama disebut malam apresiasi, semacam ritual tapi lebih besar dari pertemuan mingguan. Asal mulanya sebenarnya hanya ingin membuat acara di mana semua bisa berkumpul dan semua bisa sharing berbagi. Dan kali ini berangkat dari kegelisahan kami melihat seorang downline kami yang bernama Doni. Dia gigih sekali berjualan kesana kemari. Dalam 3 bulan pertama mungkin lebih
lebih dari 100 orang dia datangi, dia prospek, dia dekati, dan lain sebagainya. Namun tidak ada satupun yang close, tidak ada yang bergabung. Doni tidak pernah mengeluh sedikit pun. Namun kami sebagai upline tergerak, tersentuh melihat semangatnya. Lalu saya panggil untuk berbicara dari hati ke hati. Saya bicara berdua dengannya. Doni memiliki sejarah sebagai ex-preman atau mungkin masih dikatakan preman saat itu. Rumahnya di Kampung Makassar, bilangan Halim, bisa dikatakan tough neighborhood atau komunitas yang keras. Berantem itu katanya bisa setiap hari. Masa lalu Doni kelam sekali, keras sehingga karakter kasarnya bisa dimengerti. Dia bercerita, "Mas Mardigu, seumur hidup saya ini sudah dianggap anak setan sama keluarga di rumah. Anakku cuma 4, pergi kamu dari sini." Itu kata ibu saya, Mas. Sampai suatu saat Doni diusir dari rumah karena nakalnya bukan main. Dia adalah anak kelima dari 5 bersaudara. Ayah ibunya sudah tidak menganggap dia sebagai anak lagi. Pulang atau tidak sudah tidak diharap lagi oleh keluarganya. Kenakalannya yang menurut orang tuanya sudah diambang batas membuat dia diusir dari rumah, dianggap tidak ada, hidup mati sudah tidak penting lagi. Rasa sedih, pedih, sakit hati itu membuat Doni terjerembab lebih dalam lagi dalam kehidupan liar di luar rumah. Itu juga yang membentuk aura premannya. Lalu apa tujuan hidup kamu ke depan? Saya bertanya. Jujur Mas, saya ingin membahagiakan orang tua saya. Saya ingin dianggap anak lagi. Saya kesepian Mas. Tidak punya keluarga itu sepi. Saya ingin sukses. Saya capek miskin. Capek tidak punya teman. Capek tidak ada saudara. Capek hidup selalu kuda-kuda. Saya terdiam lama mendengar ceritanya. Dari cerita inilah saya mendapat ide membuat malam apresiasi. Saya undang seluruh network jaringan saya dan beberapa leader lainnya. Di acara tersebut seorang dibawa ke panggung, diberi waktu 5 menit untuk menceritakan perjuangannya dan apa yang telah diperoleh agar tertular ke rekan-rekan yang lain. Itu saja intinya, dan saya harus panggungkan Doni. Acara ini bukan gratis, yang hadir dikenakan biaya Rp50.000. Dan karena downline saya ada sekitar 2000-an, juga leader Didi yang lainnya juga banyak, maka target 1000 sampai 2000 orang diharapkan hadir. Waktu itu kami menyelenggarakannya di gedung BPPT di Jalan Tamrin. Bersama beberapa rekan, saya mencari alamat Ibu Doni. Sampailah saya ke rumah tua di daerah padat penduduk dekat Halim. Saya ceritakan bahwa ada undangan buat Bapak Ibu atas prestasi seorang anaknya. Sang ibu bertanya, anak yang mana? Semua anak saya merantau. Anak saya 4-4-nya tidak ada di rumah. Kami yang hadir di situ miris sekali mendengar kata-kata anak kami 4 karena kami tahu ada 5. Dia tidak menganggap si Doni. Ini Mas Doni Bu, saya menjelaskan. Hah? Si ibu terkejut, wajahnya memerah. Marah. Saya pun mengeluarkan jurus rayuan. Singkat cerita, syukurlah, alhamdulillah sang ibu bersedia hadir asalkan dijemput. Kami turuti. Ketika diadakan malam appreciation tersebut di mana sang ibu datang duduk di samping saya sejak awal acara, sang ibu bertanya, "Ini acara apa?" Saya menginformasikan ini acara malam penghargaan Bu. Sang ibu diam. Setelah puluhan orang mengungkapkan testimoni kesuksesannya, maka MC menghadirkan surprise dengan menampilkan seseorang. Berikut akan hadir di hadapan kita seorang yang gak pernah closing, gak pernah punya downline, sudah ditolak ratusan kali tapi terus gigih berjuang. Anda tahu siapa dia? Sahabat kita, rekan kita? Nada suara terus meninggi. 1000-an orang hening, senyap, surprise karena di kepala mereka semua tahu pasti orang tersebut adalah Doni. Doni yang selama ini dijadikan sebagai bahan ejekan, dan saat itu keheningan pecah ketika beberapa orang mulai memberikan nama Doni. Doni, Doni, Doni. Diiringi ratusan orang lainnya hingga semua menyebut nama Doni, Doni. Saya melihat Doni tersentak di kursi barisan depan di sisi pinggir. Dia tidak sangka dijadikan pembicara karena yang dia tahu hanya yang sukses saja yang berbicara. Dia merasa tidak sukses. Matanya menatap ke sana kemari mencari dukungan sampai akhirnya dia berada di panggung. Sang ibu di samping saya gelisah luar biasa. Itu Doni ya. Ekspresinya berubah, menyadari bahwa anaknya menjadi bagian dari malam itu. Menjadi seseorang. Doni maju ke panggung, langkahnya mantap. Doni naik ke panggung diiringi tepuk tangan dan mulai bicara. Suaranya bergetar. Suasana sangat hening bagaikan kuburan. Saya berdiri di depan sini, sesungguhnya saya ingin membuktikan kepada orang tua saya bahwa ada 5 anak mereka itu. Saya yang berusaha untuk tetap hidup, menjadi lebih baik itu masih ada. Dan paling penting, saya ingin kembali ke rumah untuk menjadi bagian dari keluarga. Sebenci apapun mereka kepada saya tetap mencintai mereka. Suaranya bergetar. Saya tahu saya belum sukses, saya belum berhasil. Saya minta dukungan teman-teman semua agar saya bisa sukses. Saya ingin membuktikan saya bisa sukses. Beberapa orang di gedung mulai menyeka air mata.
beberapa terisak. Doni melanjutkan, utamanya buat ibu saya. Semoga ibu masih punya sedikit aja rasa cinta untuk saya. Saya sangat rindu pada ibu saya. Dan untuk itu saya harus sukses. Doni mengakhiri testimoninya dan tidak turun dari panggung. Surprise berlanjut. Lampu tiba-tiba padam. Total gelap. Namun sedetik kemudian lampu kembali menyala. Hanya berupa lampu sorot. Lampu sorot hanya menyinari 2 titik. 1 titik Doni yang berjalan turun. Dan 1 lagi ibunda Doni yang sedang duduk di samping saya. Semua mata terfokus ke 2 titik lampu tersebut. Kemudian saya bimbing sang ibu berjalan mendekati Doni. Naik ke panggung. Doni kaget karena disorot lampu di hadapannya tak seberapa jauh ada ibunya. Sementara ibunya berjalan tertatih, saya gandeng perlahan. Maju mendekati Doni. Ketika 2 titik itu bertemu, Doni bersimpuh di kaki ibunya. Ibunya membungkuk dan memeluk dengan erat. Pelukan merangkul hati. Sebuah pengakuan. Bu, ibu, maafin Doni ya bu. Doni kangen ibu. Doni salah bu. Doni anak ibu, anak bapak. Doni tobat bu. Doni capek jadi orang susah. Doni mau sukses. Doni mohon ridho ibu. Doni mohon ampun dan maaf ibu. Terus dia berkata lirih di kaki sang ibu. Disaksikan ribuan mata dan didengar jelas keliling gedung. Karena mic wirelessnya masih on, nyala. Kamu anakku, ibu mencintaimu, ibu juga minta maaf. Saya mendengar lirihan sang ibu di antara tangisnya. Tak ada kata-kata, yang terdengar hanya tangisan diiringi tumpah air mata. Doni dan ibunya tidak berdua saja yang menangis. Semua orang di gedung itu pun menangis. Malam yang tak mungkin dilupakan bagi semua orang yang hadir malam itu. Kini Doni sudah melanglang buana, tinggal di sebuah kota di pegunungan di Jawa Barat dengan usaha pertanian yang luas. Gemuk subur badannya, sesubur lahannya, dan barusan dia WA ke saya. Mas, selamat puasa, semoga ibadah tahun ini lebih baik dan terbaik dari sebelum-sebelumnya. Saya keinget Ramadan, di malam apresiasi dulu mas. Doa seorang ibu yang ikhlas adalah password sukses saya. Perkataan tersebut mengingatkan pada malam apresiasi yang luar biasa. Pengalaman tersebut bagi saya. Rupanya sejak saat itu ibu Doni sudah terbeli hatinya. Senantiasa berdoa untuk kesuksesan Doni. Hati ibu memang tidak bersudut sehingga mudah tersentuh dari sisi apapun. Sentuhan itu akan membuat hati memancarkan keikhlasan ke alam semesta dan menjawabnya dengan rupa yang tidak terduga. Seringkali sekeras apapun seseorang berusaha tidak menemukan jalan sukses, doa ibu membukanya. Sungguh, sukses memiliki banyak dimensi. Kegigihan saja kadang tidak cukup untuk membuat sukses. Tapi dengan keikhlasan seorang ibu berdoa, kelapangan pun segera terbuka. Marhaban ya Ramadan. Video sebelumnya tentang 4 strata level usaha dan 6 sumber pendanaan yang berbeda di setiap strata levelnya membuat kita harus mereview bisnis kita sekali lagi. Kesalahan tersering adalah kita salah melihat level bisnis kita dan salah melihat pendana funding memandang bisnis kita. Sekedar mengingat, kunci suksesnya adalah cara mendeliver posisi usaha kita di mata funder. Bank hanya suka di strata 2 dan 3, di periode G dan M. Sementara usaha terbanyak perlu modal adalah di periode I atau inkubator. Karena periode inkubator ini posisinya krusial, maka kita bedah lebih dalam supaya benar menerapkan value usaha kita. Bahkan kalau manajemen klasik kita harus menentukan visi misi sebelum usaha dimulai. Ini ada benarnya. Sayangnya nggak banyak yang memulai dari sini atau mengerti. Sekali lagi, bukan menakut-nakuti atau membuat bisnis kok susah banget. Sabar, sebentar lagi saya pasti akan bilang, yang mau bisnis sikat, nggak usah mikir lagi, langsung saja dagang. Setelah dagang, baru kita diskusi bisnis seperti di video ini. Pasti videonya diputar berkali-kali agar paham. Kalau belum berbisnis, video ini bagaikan angin lalu, udah ditonton begitu aja. Kita lanjut. Identify value, penentu nilai. Value inilah yang membuat Wright Brother membuat pesawat terbang. Value lah yang membuat Steve Jobs dan Wozniak membangun Apple. Value lah yang membuat Zuckerberg membangun Facebook. Jadi kunci utama sebelum ke inkubator adalah identify value, menentukan nilai. Nilai bisnis, nilai Anda, nilai pasar, nilai perusahaan. Bisakah sahabat menentukan nilai tadi? Gampang kan? Kita lanjut. Setelah identify nilai dilakukan, baru 3 hal yang dikenal dalam dunia manajemen dinamakan 3S. Strategic, structure, system dilakukan. Ini saya berusaha menjelaskan secara sederhana satu persatu. Saya tahu jadi pengusaha itu sulit. Matrik berpikirnya banyak. Multitasking job. Jadi memang harus selalu bersemangat. Pengusaha itu bukan pedagang, bukan penjual. Jualan itu merupakan salah satu dari puluhan hal yang dikerjakan oleh pengusaha. Semua pengusaha itu bisa jualan, tapi tidak semua penjual bisa jadi pengusaha. Trading
atau jualan adalah barang orang lain yang Anda jual, seperti toko kelontong, warung rokok, penjual asuransi, sales property, MLM, dan lain sebagainya. Itu adalah dasar dari pengusaha. Semua pengusaha harus bisa melakukan yang namanya jualan. Menjadi pengusaha adalah lompatan spiritual. Bisa 5-6 kali lebih rumit dari berdagang. Besarnya sebuah bangsa adalah sektor pengusaha swastanya yang menentukan, yang mampu menghidupkan para sales, yang mampu membayar gaji para akuntan, legal, pajak, memutar ekonomi dengan chain of production. Semakin panjang chain of production, semakin besar revenue sales perusahaan dan semakin rumit organisasi bisnisnya. Kita belum masuk diskusi chain of production, belum masuk global chain dunia. Rantai produksi biasanya awalan starter inkubator. Biasanya rantai produksinya pendek, hanya 3-5 step sudah langsung dagang. Contoh, Anda seorang trainer, mata rantai produksi hanya Anda jualan proposal ke perusahaan, modal bawa diri, presentasi masa lalu, dan proposal latihan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Ketika purchase order keluar, Anda menyiapkan materi, makalah, lalu mengajar dan menagih. Semakin tinggi harga perusahaan, semakin menuntut jasa Anda lebih banyak. Di awalnya misalnya ada pre-test, di akhirnya ada post-test, ada laporan setiap sesinya dengan cuplikan video pelatihan, dan ada laporan dari Anda ditambah coaching setelah training dalam 3 bulan, kemudian ada review, dan hasil dari pelatihan tersebut ada growth, ada pertumbuhan di penjualan, ada behavioral changing di manajemen. Kesimpulan, rantai pelatihan menjadi panjang dan ini membedakan satu usaha pelatihan dengan satu usaha pelatihan yang lainnya, di mana yang diajarkan mungkin sama, namun bungkusan chain of production-nya panjang, akan semakin mahal harga jualnya dan rumit organisasinya. Maka perusahaan yang panjang dan rumit tadi lebih banyak kliennya karena lebih dibutuhkan oleh para pengusaha yang ingin perusahaannya dilatih oleh mereka. Dan menghandle panjangnya rantai produksi setiap ini itu ada ilmunya sendiri-sendiri. Kembali ke topik identify value yang dilanjutkan dengan 3S, strategi, structure, system. Chain of production adalah sistem. Siapa yang menentukan sistem? Yaitu struktur usaha yang ditentukan oleh strategi bisnis setelah menemukan value. Banyakkah yang memulai usaha dari menentukan struktur? Ya ada. Adakah yang memulai dengan strategi pasar? Ada juga. Adakah yang fokus di barang produksi? Ada juga. Ini semua nantinya menentukan sustainable bisnis Anda, ketahanan bisnis Anda. Mengapa bisnis 1 tahun bisa bubar? Padahal produknya bagus, padahal pasarnya besar. Bisa terjawab sekarang ketika pemahaman berusahanya mulai masuk. Nah, rumit ya menjadi pengusaha? Masih minat? Mau ditambah kerumitan yang lain? Oke, kita mau lanjut ke identify value. Kok panjang ya? Karena kita harus pakai storytelling, karena materinya lumayan berat. Bagaimana kalau kita lanjutkan dengan pelajaran berikutnya, yaitu tentang M dan tentang P. Yang penting saat ini kita sudah mulai sedikit memasuki pemahaman salah satu sistem yang namanya chain of production, rantai produksi. Juga diskusi tentang beberapa topik serial di video tentang penentuan value. Masih panjang untuk sukses itu. Sabar ya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan untuk new miners jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, like, comment, and share.